Bagaimana seandainya brand yang sedang kamu bangun saat ini akan menjadikan orang lain menjadi orang terkaya di dunia, dan itu bukan keluarga. Bernard Arnault menjadi orang terkaya di dunia dari berbagai banyak survei di akhir tahun 2022 kemarin, mengalahkan Elon Musk dari bisnisnya. Lalu apa hubungannya brand ini dengan kekayaan Bernard Arnault? I try to be optimistic long term, but pessimistic short term. Jauh di balik itu, jauh sebelum Bernard Arnault menjadi orang terkaya di dunia, ada sebuah kisah tentang perjuangan seorang anak desa yang merantau ke kota untuk mencari peruntungannya. Mungkin sama dengan sebagian besar kita semua yang pernah mencari keberuntungan di kota besar. Ini adalah cerita tentang Louis Vuitton, luxury brand yang hampir setiap tahunnya mendapat peringkat pertama untuk brand luxury yang paling bernilai. Oke, mari kita memutar waktu ke 200-an tahun yang lalu. Louis Vuitton lahir dalam kondisi keluarga yang kesusahan. Efek perang Napoleonic Wars meninggalkan kesulitan di mana-mana. Mau tidak mau, sejak kecil Louis Vuitton harus ikut bekerja membantu keluarganya, mengurus tanaman, panen, ngurusin ternak, mencari rumput, kayu bakar. Dan ketika usia Louis Vuitton beranjak 10 tahun, hidupnya menjadi semakin sengsara. Bocah itu kehilangan ibunya yang meninggal dunia, dan segera disusul ayahnya yang menikah lagi. Dan ini persis seperti cerita dalam dongeng yang sering menceritakan kejamnya ibu tiri. Dan inilah yang terjadi pada kisah Louis Vuitton. Kalau itu terjadi dalam kehidupan real kita, mungkin ya, namanya juga anak-anak, nanti juga balik lagi. Atau mungkin kita juga pernah mengalaminya. Kita sebel dengan orang tua, atau kita merasa kecewa, lalu pergi dan nggak pulang-pulang. Tapi nyatanya tidak dengan Louis Vuitton, karena bocah 13 tahun itu minggat dengan tekad. Louis Vuitton meninggalkan rumah tanpa bekal apapun. Anak kecil ini melakukan semua pekerjaan yang bisa dilakukannya untuk bertahan hidup di setiap desa yang disinggahinya. Karena tidak memiliki uang, ia seringkali tidur di sembarang tempat, seperti di hutan ataupun shelter yang tersedia. Dan dalam masa-masa berat itulah, Louis Vuitton mendapatkan pondasi, mendapatkan banyak hal yang akan menjadi bekal di kemudian hari untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Dan setelah kurang lebih 2 tahun menempuh perjalanan berat, Louis sampai ke Paris yang jaraknya sekitar 470 km dari desanya. Kalau di Indonesia itu seperti dari Jakarta ke Semarang. Sampai di Paris, Louis yang berusia sekitar 15 tahun itu pun masih harus bekerja keras. Namun itulah yang membuat skillnya di dunia kayu, kain, bebatuan, dan pengolahan metal menjadi semakin berkembang. Dan di kota metropolitan ini, Louis masih sempat menjadi gelandangan karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar tempat tinggal. Pemulihan dan recovery perang serta dibangunnya jalur transportasi saat itu membawa hikmah tersendiri. Kesempatan kerja semakin terbuka. Dan dengan bekal pengalaman yang dilaluinya selama 2 tahun dalam perjalanan serta berbagai skill yang dipelajari saat tiba di Paris itu, Louis berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak. Dan akhirnya seorang pengrajin bernama Monsieur Maréchal menerimanya sebagai anak magang di workshopnya. Dan kali ini kita diajari oleh seorang anak kecil yang bahkan hidup ratusan tahun lalu tentang arti sebuah dedikasi. Louis Vuitton memang tidak mendapatkan banyak uang dengan bekerja untuk Monsieur Maréchal, tetapi ketekunannya, keseriusannya, dan dedikasinya kepada pekerjaan itu pada akhirnya itulah yang akan membawanya level up. Pintu-pintu terbuka lebar. Pintu dengan klien kelas atas pun akan terbuka dari dedikasinya. Itu terbukti karena setelah 17 tahun bekerja untuk Monsieur, istri Kaisar Prancis saat itu mempercayai seorang Louis Vuitton untuk menjadi pengemas dan pembuat koper pribadinya. Dari situ tentu saja kemungkinan Louis Vuitton untuk mendapatkan klien-klien kelas atas semakin terbuka lebar. Kemudian di tahun 1854, Louis Vuitton menikah dengan gadis pujaannya yang sekaligus menjadi pertanda lahirnya Louis Vuitton sebagai entitas bisnis.
Louis akhirnya meninggalkan Monzer Marechal dan membuka tokonya sendiri di Paris. Nah, pada saat itu koper-koper yang banyak beredar itu kebanyakan terbuat dari kulit dan itu membuat kopernya itu sulit ditumpuk, dan itulah masalah pertama yang diselesaikan oleh Louis Vuitton. Louis Vuitton mencoba untuk membuat sebuah terobosan baru yang tentu saja tidak populer, menggunakan bahan yang tidak populer juga, yaitu kanvas. Sehingga koper-koper itu akan memiliki bentuk yang flat dan mudah ditumpuk. Dan inilah salah satu penanda lahirnya koper di era modern. Sebuah terobosan pasti akan menghasilkan pro dan kontra. Begitu juga yang terjadi untuk produk Louis Vuitton yang pertama kali diproduksi. Butuh waktu sekitar 2 tahun untuk produk itu mulai diterima masyarakat, mulai diterima market, dan menjadi primadona. Karena produk yang semakin digemari, kemudian pada tahun 1859, Louis Vuitton pun membuka toko yang kedua yang ada di luar Paris. Dia juga semakin memperbanyak pengrajin-pengrajin yang bertugas untuk membuat pesanan-pesanan customernya. Tentu saja inovasi dari Louis Vuitton tidak berhenti di situ, karena pada saat itu handbag atau tas tangan yang sekarang hampir menjadi item wajib bagi para wanita, saat itu belum populer karena dianggap terlalu bulky, bisa menyebabkan cedera tangan. Tapi Louis Vuitton punya keyakinan besar bahwa suatu saat item ini akan menjadi must have item, atau ya seperti yang terjadi sekarang ini, kayak sesuatu yang harus dimiliki. Idealnya cerita Louis Vuitton ini ditutup sampai di sini dengan kisah manis karena berkembangnya bisnis. Namun seringkali hidup memang selalu memberi kejutan, dan terkadang kejutan itu berupa penderitaan. Karena di tengah semua itu, di tengah berkembangnya Louis Vuitton yang sampai membuka toko kedua, workshop yang lebih besar, orang-orang yang lebih banyak untuk bekerja, semua unit bisnisnya harus ditutup. Produksi dan bisnis LV harus berhenti. Sebuah perang pecah dan memaksa Louis Vuitton menjadi gelandangan untuk yang kedua kalinya. Di saat bisnis LV semakin berkembang, terjadilah sebuah konflik antara Kekaisaran Perancis kedua melawan Kerajaan Prusia dan sekutunya Konfederasi Jerman Utara dan Jerman Selatan. Perang itu disebut sebagai Franco-Prussian War. Louis dan keluarganya terpaksa meninggalkan rumah serta workshop mereka di Ainere dan menuju kota Paris. Dan di sana mereka bergabung dengan ribuan pengungsi lainnya. Ketika perang itu berakhir, Louis kembali ke rumah. Namun workshopnya sudah hancur, material-materialnya sudah ludes, peralatan-peralatannya dicuri orang. Dan ternyata Louis belum menyerah. Dengan semua sisa tabungan yang dimiliki, dia segera mencari lokasi baru untuk tokonya. Dan beruntung ya, dengan harga properti saat itu yang turun drastis karena efek perang, Louis memanfaatkan kondisi itu dengan membeli sebuah toko di distrik kelas atas di kota Paris yang terletak di antara hotel besar dan stasiun. Dan tidak lama setelah dibukanya kembali toko Louis Vuitton, bisnis pun kembali bergeliat dan order berdatangan dari berbagai belahan dunia. Di tahun 1985, seiring dengan meningkatnya permintaan Louis Vuitton dari luar Prancis, Louis membuka toko pertamanya di luar negeri, yaitu London. Dan dengan ekspansi yang dilakukan, Louis Vuitton berhasil menjangkau lebih banyak customer dari kalangan bangsawan dan elit dari berbagai seluruh dunia. Dan permasalahan produk palsu yang sebenarnya sudah dihadapi sejak awal berkembangnya Louis Vuitton, akhirnya pada saat itu dilakukan sebuah terobosan, yaitu pattern LV. Kain dengan strip coklat dan warna beige yang menjadi salah satu ciri khas dari brand LV. Dan itu adalah salah satu karya dari anaknya Louis Vuitton yang sudah terlibat dalam bisnis, yang bernama George Vuitton. Inovasi pun terus dilakukan untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Salah satunya di tahun 1892, Louis Vuitton menerbitkan katalog pertama mereka. Tapi di tengah ekspansi itu, sang legenda meninggal dunia, meninggalkan anaknya George Vuitton untuk meneruskan legasi sang ayah. Dan sebagai seorang anak yang diwarisi sebuah bisnis oleh ayahnya, George Vuitton juga masih memegang teguh apa yang dicita-citakan oleh Louis Vuitton.
Dia berperan penting dalam pengembangan LV ke berbagai negara, terutama Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk membangun jaringan penjualan internasional bersama seorang bernama John Wanamaker yang mengenalkan konsep department store saat itu. Kerjasama itu membuat LV pertama kalinya membuka penjualan resmi di Amerika Serikat. Kemudian untuk menghindari pemalsuan yang semakin marak dan juga memberi penghormatan terhadap sang ayah, George Vuitton juga mengeluarkan salah satu karya fenomenalnya berupa monogram LV yang sering kita lihat saat ini. Monogram dengan bentuk bunga, bulatan, serta huruf L dan V yang saling mengunci, yang juga merupakan inisial dari nama ayahnya, yaitu Louis Vuitton. Mungkin ini adalah salah satu bukti bahwa sejarah akan berulang, karena di masa itu monogram LV itu tidak disukai oleh banyak customer, karena saat itu para customer lebih menyukai custom inisial nama mereka sendiri. Seperti halnya sekarang ini, banyak orang yang mempunyai preferensi untuk menggunakan brand yang polos, yang tanpa menonjolkan merek. Meskipun pada akhirnya monogram LV itu justru menjadi sesuatu yang sangat ikonik sampai era saat ini. Fondasi yang diberikan oleh George sebagai generasi kedua bukan hanya dari monogram LV. Sebelum itu, ketika ayahnya masih hidup, George juga mengembangkan pengunci koper yang dinamakan tumbler lock di awal 1890-an. Bahkan Louis Vuitton sempat menantang sang escape master legendaris dari Amerika Serikat, yaitu Houdini, untuk keluar dari box LV. Ya, meskipun Houdini tidak merespon tantangan tersebut, tetapi efektivitas dari sistem kunci milik LV tidak diragukan dan masih dipakai hingga sekarang. Inovasi dari George pun berlanjut dengan anaknya, yaitu Gaston Vuitton. Mereka mulai berinovasi dengan menciptakan model-model tas populer seperti The Kipal di tahun 1930, The Speedy di tahun 1932. Kemudian ada sebuah tas untuk membawa wine, yaitu The No di tahun 1932, dan juga tas yang dinamakan The Alma pada tahun 1934. George telah berhasil membangun jalur distribusi untuk penjualan LV di Amerika Serikat dan menjadikan Louis Vuitton menjadi brand yang lebih besar. Meninggalnya George Vuitton di tahun 1976 pada usia 79 tahun, kemudian diiringi dengan kembalinya masa suram Louis Vuitton. Gaston yang merupakan generasi ketiga atau cucu dari Louis Vuitton mengalami start yang kurang mulus pada masa kepemimpinannya. Perang Dunia Kedua pecah dan banyak kontrak yang dibatalkan. Gaston juga terpaksa menutup pabrik serta toko. Dalam sebuah buku yang berjudul Louis Vuitton, A French of Saga, diceritakan sebuah skandal kelam yang mungkin saat ini sudah tidak relevan, tapi bagaimanapun itu adalah bagian dari sejarah. Menurut penulisnya, pada saat itu Gaston sangat frustasi dan putus asa untuk membuat LV tetap ada. Gaston bekerja sama dengan pihak Nazi Jerman agar tokonya bisa beroperasi. Jadi di saat semua toko-toko lainnya tutup, Nazi memperbolehkan Louis Vuitton untuk tetap buka dan beroperasi. Belakangan di tahun 2004, ketika dugaan skandal itu dipublikasikan dalam TheGuardian.com, salah seorang juru bicara dari LVMH mengatakan bahwa semua yang terjadi di masa lalu adalah sejarah ketika bisnis itu masih dipegang oleh keluarga. Setelah perang selesai, Gaston meminta kepada ketiga anaknya untuk meneruskan bisnis LV. Namun setelah Gaston meninggal dunia di tahun 1970, bisnis Louis Vuitton mengalami stagnan. Mereka bertiga memiliki berbagai perbedaan dalam menjalankan bisnis LV. Kemudian mereka memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan LV kepada adik ipar mereka yang bernama Henry Recamier. Dari awal ngomong tentang menjadikan orang terkaya tetapi bukan keluarga. Tapi bukankah meskipun Henry Recamier itu bukan keluarga kandung, tapi bukankah dia tetap keluarga? Berbekal dengan pengalaman bisnisnya, Henry Recamier melakukan modernisasi sistem bisnis LV dan mengubah konsep wholesale menjadi retail. Henry melakukan ekspansi LV ke negara-negara Asia pada tahun 1978, dan dengan ketajaman insting bisnis yang dimiliki Henry, pendapatan LV naik tajam dalam waktu 6 tahun, yaitu dari 20 juta dolar menjadi 200 juta dolar. Kesuksesan itu juga mengantarkan Louis Vuitton menjadi perusahaan terbuka pada bulan Juni 1984 atau melakukan IPO dengan sahamnya yang terjual lebih dari 1 juta lembar. Namun 2 bulan kemudian, harga saham LV mulai naik turun. Para analis kemudian memperkirakan penjualan LV akan turun karena produk-produk tiruan mulai menjamur. Tetapi Henry tidak mendengarkan omongan tersebut dan terus melakukan ekspansi bisnis dan membuka banyak cabang di seluruh dunia. Dan Henry
berhasil membuktikan bahwa prediksi para analis itu salah total. Karena pada tahun 1987 atau 3 tahun sejak go public, pendapatan LV justru meningkat mendekati 1 miliar dolar. Di tahun inilah Henry kembali melakukan gebrakan, yaitu penggabungan Louis Vuitton dan Moët Hennessy yang merupakan perusahaan penghasil sampanye kelas atas. Tujuan dari merger itu adalah membentuk sebuah grup usaha untuk barang mewah demi memudahkan ekspansi bisnis. Dan penggabungan itulah yang dinamakan LVMH. Lagi-lagi sebuah inovasi dan gebrakan baru harus diikuti dengan kisah yang sepertinya cukup menyedihkan. Karena disitulah keluarga Louis Vuitton kehilangan kendali atas bisnis yang dirintis oleh buyut mereka. Singkatnya, setelah terjadinya merger antara LV dan MH, terjadi sebuah perselisihan manajemen antara pihak LV dengan presiden dari Moët Hennessy. Untuk menambah pengaruh di LVMH, Henry Recamier kemudian mengajak seorang temannya untuk bergabung dengan LVMH agar Henry memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam menjalankan bisnis LVMH. Dan orang itu adalah Bernard Arnault. Jadi bisa dibilang Henry ini mencari koalisi. Henry berkoalisi dengan Bernard Arnault agar menjadi posisi mayoritas di LVMH. Tapi inilah yang akhirnya justru menjadi bumerang, terutama untuk keluarga Louis Vuitton yang pada akhirnya harus kehilangan mayoritas saham mereka. Secara diam-diam, Bernard Arnault ini membeli mayoritas saham LVMH saat itu. Henry Recamier sempat mengajukan gugatan di pengadilan, tapi pengadilan pun mengesahkan bahwa pemegang saham mayoritas dari LVMH adalah Bernard Arnault. Ya, pada akhirnya di tahun 1989, setelah putusan sidang itu keluar, Henry Recamier pun terpaksa harus meninggalkan LVMH. Dan itulah kisah tentang bisnis LVMH, kisah tentang seorang anak desa yang berjuang ke kota membangun bisnisnya sendiri. Namun pada akhirnya ya seperti yang sekarang terjadi, bahwa bisnis itu dikuasai oleh orang lain. Meskipun dalam proses bisnis itu sangat mungkin terjadi. Banyak yang membangun bisnis dengan tujuan memang untuk exit atau untuk dijual. Tapi kalau buat saya pribadi agak miris dengan kisah ini, karena kalau membayangkan betapa perjuangan seorang Louis Vuitton dulu dalam menjadikan brand ini sebagai sebuah brand yang besar. Ya, tapi bagian lembut juga itu adalah bagian dari bisnis, dan banyak sekali kisah-kisah bisnis yang terdapat intrik-intrik dan cerita kelam. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak, karena sebenarnya skrip ini sudah berumur 1,5 tahun. Jadi saya udah nulis skripnya itu akhir tahun 2021 mungkin. Tapi karena ngerasa selalu belum bagus, akhirnya nggak jadi-jadi sampai sekarang. Pada akhirnya saya harus menyerah untuk mengejar kata sempurna. Ya, karena toh kita tidak akan bertemu dengan kesempurnaan itu. Karena ternyata menunggu semuanya harus ideal hanya akan melahirkan sesal tanpa pernah kita mencobanya. As always, jangan lupa tetap berkarya, terus berkembang, dan jangan mati dulu sebelum hidup dalam mimpi.